kita menghadapi Ramadan di saat gejolak begitu. Di saat-saat yang luar biasa berat. Ya. Tentunya ketika ada masa-masa yang berat seperti ini, ya, ada persoalan-persoalan yang berat seperti ini, kita tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Itulah mengapa kita ini sekarang sebenarnya sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami masa-masa itu. Ini masa wabah seperti ini. Itu hanya terjadi 100 tahun atau 200 tahun sekali. Dan kita sekarang berada pada masa itu. Bahkan kita berada pada masa yang akan menghadapi Ramadan. Ini harus punya agile, kelenturan. Jadi begini, biasanya kita taklim bersama-sama dalam masjid. Kita sekarang taklim bersama-sama dalam aplikasi virtual. Itu agility, kelenturan. Kita harus lentur. Biasanya kita berkomunikasi itu harus bertatap muka. Sekarang kita cukup berkomunikasi dengan WhatsApp dan itu bisa berkoordinasi. Dan inilah mungkin ibrah dari wabah ini. Ya. Pada saat-saat menjelang Ramadan ini, kita diberikan ibrah untuk di rumah saja. Ya. Boleh jadi kita disuruh oleh Allah untuk lebih banyak kontemplasi, lebih banyak muhasabah. Jadi kita lentur dari yang biasanya ke masjid, bersama-sama ke masjid yang mungkin banyak pahala-pahala yang bisa kita kumpulkan. Ya, berangkat dari rumah ke masjid itu kan dinaikkan derajatnya, kemuliaannya 1 derajat. Kemudian dihapuskan dosanya, diangkat 1 kebaikan. Tapi itu ketika kita tidak bisa ke masjid, kita bisa melakukan banyak ibadah yang lain. Lentur, agile tadi, lentur. Ya, apa misalnya? Tilawah Al-Quran. Kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran 1 huruf 1 kebaikan. Mudah-mudahan kalau kita lebih banyak itu, kita bisa menggantikan kebaikan langkah-langkah kita ke masjid. Begitu. Itu yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah dari kesempatan Allah ketika Allah memilih kita, ya, memilih umat sekarang ini sebagai orang yang dipilih untuk menghadapi wabah sekaligus dalam saat kondisi Ramadan. Yang berikutnya adalah sedekah. Ya, itu bisa kita lakukan sekarang. Jadi tidak semua ibadah tidak kita lakukan. Gara-gara nggak ke masjid kita nggak sedekah. Gara-gara nggak ke masjid kita nggak qiyamul lail. Gara-gara nggak ke masjid kita nggak baca Quran. Bisa baca Quran di rumah. Bisa sholat tahajud di rumah. Bisa sedekah dari rumah. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya teknologi informasi. Ya, sedekah atau infak bisa ditransfer kan gitu. Ada aplikasi mobile banking. Ya, nggak perlu ke ATM, tapi mobile banking bisa. Atau mungkin kalau memang tidak punya mobile banking, siapkanlah mungkin 1 kantong atau 1 dompet di dalam lemari, di dalam rumah, dalam kamar. Setiap hari masukkanlah 1.000 perak. Ya, anak-anak panti mungkin masukkanlah 5.000 rupiah masuk ke dalam kantong kita atau dompet kita, dompet khusus infak. Nanti akhir bulan baru serahkan ke masjid atau serahkan ke lembaga zakat atau serahkan ke yayasan yatim piatu dan seterusnya. Tapi tiap hari kita bisa berinfak sampai kita bisa merasakan nikmatnya infak itu. Sampai kita berada pada posisi yang mudah-mudahan ya. Kalau para sahabat Rasulullah itu kalau kita gambarkan infak-infaknya itu luar biasa. Abu Talha Al-Ansari misalnya, dia menginfakkan kebun yang dia paling sukai kebun itu. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Ya. Belum sempurna iman seorang sebelum dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Dan itu bisa dilakukan oleh Abu Talha. Kenapa? Karena dia mencintai sebuah kebun yang sangat luas di Madinah. Kemudian dia infakkan itu kebun. Atau Urwah bin Zubair, dia tanam berbagai buah-buahan, tanam berbagai sayuran, kemudian dipagar. Ya, supaya tidak masuk binatang-binatang yang mengganggu tanaman-tanaman dia. Setelah itu berbuah semua. Setelah itu menarik hati, senang sekali orang melihatnya. Itu pagar-pagar dirubuhkan oleh Urwah bin Zubair. Supaya setiap orang yang lewat itu bisa mengambil buah-buahan dia tanpa perlu dia minta. Itu dia sedekahkan. Dan sekali lagi, kalau kita ingin sampai pada posisi seperti Urwah bin Zubair,
posisi seperti Abu Thawlah Al-Ansori, itu tidak langsung 1-2 kali kita bisa melakukan seperti itu. Itu butuh proses. Infak dulu 1.000 per hari, infak dulu 5.000 rupiah per hari, infak dulu sekian rupiah per hari. Baru kemudian kita sampai pada nikmatnya infak seperti menginfakkan harta yang paling kita cintai. Petuah ya dari Dr. Yusuf Qaradawi, ya, beliau mengatakan bahwa wabah ini pasti berlalu. Ini hanya soal ikhtiar dan soal waktu. Ini hanya soal sabar kita. Dan pasti setiap wabah, setiap gejolak, setiap persoalan itu pasti akan selesai. Pasti akan berlalu. Boleh jadi Ramadan nanti kalau seandainya masih mewabah, kita perlu melenturkan agility tadi. Perlu lentur. Ya, ketika nggak bisa kita taklim bersama-sama di masjid, kita bisa taklim bersama-sama dalam aplikasi ini. Ketika kita tidak bisa infak masukin ke kotak amal di masjid, kita bisa berinfak dengan masukin ke kantong yang kita miliki di rumah. Mungkin seminggu sekali, baru kemudian kita transfer lewat ATM atau lewat mobile banking. Dan itu mungkin kita lentur juga ketika kita nggak bisa menjalankan kaki kita untuk ke masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid, di mana itu ada satu langkah, satu kebaikan, kita bisa menggantinya dengan tilawah Al-Quran lebih banyak, di mana satu huruf, satu kebaikan. Yang mudah-mudahan itu semua bisa menjadi ibrah buat kita semua. Dan alhamdulillah, ini wabah ini terjadi pada saat kita punya teknologi informasi yang sudah semakin canggih. Kalau teknologi informasi ini nggak canggih, ya nggak seperti sekarang, mungkin boleh jadi mati gaya kita. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.